Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Mang Udin. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Pada video kali ini, saya akan merangkum kisah tentang Kapten Bakasencho yaitu Monkey D. Luffy saat masih kecil sampai bertemu Wakab yaitu Zoro. Oke, tanpa berlama-lama lagi, karena saya diundang oleh Pak RT untuk menghentikan perseteruan antara Yonko Marshall D. Udin versus Akagami no Marshall yang semakin memanas. Oleh karena itu, kita langsung ke ceritanya saja. Ya, anggota keluarga Luffy yang terdiri dari orang-orang kuat terkenal di dunia dari kasta tertinggi yaitu klan D. Kakeknya adalah seorang pahlawan angkatan laut. Dia juga berteman dengan kakek Sugiono. Ini dia orangnya, yaitu Monkey D. Garp. Lanjut ada bapaknya. Ia adalah orang paling dicari oleh pemerintahan dunia karena dia berusaha menghancurkan pemerintahan dunia dan ingin menggulingkan tahta tren Yubito yang paling kejam. Ini dia orangnya, yaitu Monkey D. Dragon. Ia adalah seorang revolusi. Tapi di sini sampai sekarang saya belum mengetahui siapa ibu Luffy sebenarnya. Banyak orang beranggapan bahwa ibu Luffy itu ialah Im Sama, yaitu pemegang tahta tertinggi dari pemerintahan dunia. Jika benar begitu, mungkin dahulu Dragon marah besar kepada Im Sama karena Im Sama menyuguhkan seblak ceker yang sangat pedas. Oleh karena itulah Dragon meninggalkan Im Sama karena tidak bisa memasak. Oleh sebab itulah Dragon ingin menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh istrinya agar dunia persebelakan semakin berkurang pedasnya. Oke, kita lari ke chapter 1054 yang dimana Akagami no Shanks ingin berburu One Piece dan ingin memicu perang melawan bajak laut topi jerami. Karena gara-gara Luffy, Akagami Shanks tidak bisa cebok seumur hidupnya dan membebankan Ben Beckman yaitu wakil kaptennya untuk menceboki Shanks seumur usianya. Ya, pada waktu itu di desa Fusa, tepatnya di East Blue, ketika Luffy usianya baru 7 tahun, dia bertemu dan berteman dengan kru bajak laut yang dipimpin oleh Akagami no Shanks. Luffy meminta kepada Shanks untuk menjadi kru bajak laut di kapalnya, namun Shanks menolaknya karena ia masih kecil. Luffy yang mendengar itu pun menusuk dirinya sendiri dengan pisau di bagian bawah mata kirinya untuk menunjukkan kepada Shanks bahwa dia adalah orang yang kuat. Namun yang terjadi, ia menangis berguling-guling sambil memanggil emak dan bapaknya. Namun mereka semua tidak ada karena Luffy sudah ditinggal pergi saat masih kecil. Miris. Kemudian untuk menenangkan Luffy, Shanks membawa Luffy ke warung nasi tempat Makino bekerja dan mentraktir teh gelas yang harganya 1000 perak. Tak lama kemudian datanglah Higuma yaitu bandit gunung yang kerjanya merampok warung yang ramai. Ini dia cecunguknya. Di sana ia meminta kopi hitam yang dicampur cuka jadilah ciu. Namun Makino berkata bahwa ciu sudah habis dibeli oleh bajak laut rambut merah. Shanks yang merasa kasihan, ia memberikan kecap botol yang tinggal 1. Namun Higuma menolaknya karena anggotanya banyak. Tidak sampai di situ saja, Higuma menghina Shanks sambil memecahkan kecap botol dan disiramkan ke kepalanya. Namun Shanks tidak melawan. Setelah Higuma pergi, bajak laut rambut merah hanya bisa tertawa melihat kapten mereka dipermalukan seperti itu. Luffy yang melihat hal itu pun sangat marah kepada Shanks karena Shanks tidak melawan saat dirinya dihina. Itu terlihat bajak laut sangat lemah, tidak seperti yang Luffy pikirkan. Namun, Shanks menjawab bahwa itu hanyalah ciu yang sudah tumpah di tubuhnya. Bagi Shanks itu semua terlihat biasa saja. Luffy yang kesal kemudian ia memakan makanan di dalam kotak yang dibawa oleh Shanks. Ya, makanan itu adalah buah iblis Gomu Gomu no Mi. Shanks yang melihat itu pun sangat marah kepada Luffy dan menyuruhnya untuk memuntahkan makanannya. Shanks berkata jika yang dimakannya itu adalah buah iblis yang dicuri dari kapal pemerintahan dunia. Buah iblis itu jika dijual harganya mencapai miliaran beri, dan jika dibelikan seblak ceker mungkin saja seluruh Indonesia bakal kebagian. Di saat yang bersamaan tubuh Luffy berubah menjadi karet. Shanks memberitahukan bahwa jika pemakan buah iblis akan mendapatkan kekuatan, namun ia tidak bisa berenang di lautan karena pengguna buah iblis dibenci lautan. Pada keesokan paginya, Luffy sedang makan nasi uduk di warung Markona. Di sana ada bandit gunung yang kemarin menghina Shanks. Bukan kemarin saja yang membuat Luffy kesal, namun sekarang pun begitu.
Pada waktu itu, Iguma menjelek-jelekan Shanks di depan Luffy. Luffy yang mendengar hal itu pun sangat marah dan memaki-maki Iguma. Ya, sebenarnya orang tua harus dihormati, namun orang tua seperti Iguma layak dicaci maki. Luffy yang kecil lemah tidak mampu melawan Iguma yang dekil kurus banyak keroyokan. Luffy pun dibawa untuk disakiti. Markona yang melihat itu pun langsung mencari Pak Kades dan memberitahukannya kalau Luffy diculik dan disakiti oleh cecunguk Iguma. Pak Kades yang mendengar hal itu pun langsung bergegas ke tempat Luffy untuk menyelamatkannya. Di sana bajak laut rambut merah langsung menghentikan Iguma. Ia berkata jika terus menyakiti Luffy, maka bajak laut rambut merah yang akan menghabisinya. Namun Iguma menjawab dengan omongan tetangga yang pedasnya mengalahkan seblak ceker level 1 juta. Ia mengatakan bahwa mereka semua tidak mampu melawannya sama seperti kemarin. Shanks menjawab dengan penuh gaya. Shanks berkata jika menumpahkan sake saja itu tidak membuat ia marah. Namun jika temannya disakiti, anggota bajak laut rambut merah siap membelanya sampai mati. Dengan sombongnya bawahan Iguma menodongkan pistol ke arah Shanks sambil mengancam. Shanks berkata jika ia berani menodongkan pistol berarti dia sedang mengancam nyawanya sendiri. Lalu dengan cepat Lucky Roux membunuh orang tersebut. Disusul dengan Ben Beckman mengalahkan para cecunguk bandit itu. Iguma yang panik melihat para bawahannya dikalahkan sampai-sampai ia kencing di celana. Ia pun dengan cepat meledakkan bom asap untuk kabur sambil membawa Luffy ke lautan. Dan Shanks yang panik pun bergegas mengejar Luffy. Di sana Iguma melempar Luffy ke lautan, sementara dirinya rela dikunyah oleh monster laut. Sementara Luffy yang tidak bisa berenang menangis meminta tolong karena sebentar lagi monster laut akan melahapnya juga. Tak lama kemudian Shanks datang menyelamatkan Luffy. Walau sudah diselamatkan, namun Luffy masih menangis. Bukan tanpa sebab ia menangis, karena Shanks menyelamatkan Luffy dengan mengorbankan lengan kirinya. Atas kejadian itulah Shanks tidak bisa cebok seumur hidupnya. Setelah beberapa lama kemudian, Shanks akan pergi berlayar. Luffy berkata jika dirinya tidak akan meminta ikut dengan Shanks lagi, tapi dirinya akan membuat grup bajak laut sendiri dengan 10 orang kuat yang akan menemani perjalanannya. Ia juga bercita-cita akan menjadi raja bajak laut masa depan. Shanks yang mendengar bahwa Luffy akan melampauinya, ia pun menitipkan topi jerami kepada Luffy. Dan dikembalikan topi jerami itu jika Luffy sudah menjadi bajak laut yang hebat. Setelah beberapa minggu kemudian, kakek Luffy yaitu Monkey D. Garp membawa Luffy ke tempat bandit gunung. Garp menitipkan Luffy untuk diasuh oleh Dadan yaitu bandit gunung. Karena Garp tidak punya waktu untuk mengurus Luffy, karena dirinya bekerja di angkatan laut untuk meneliti belut listrik dari mana ia beli tokennya. Bukan cuma itu saja, tubuh Luffy yang sudah menjadi karet, ia khawatir jika seblak di warung Markona habis dimakan Luffy. Di sana ia juga bertemu dengan Portugas DS yaitu anak dari Goldie Roger. Di sana juga ada teman Ace yaitu Sabo. Sabo adalah anak dari bangsawan dunia. Kemudian mereka bertiga bersumpah menjadi saudara secawan. Ace menjadi kakak pertama yaitu Kakaroto, dilanjutkan dengan Sabo dan Luffy sebagai bungsu. Ya, mereka bertiga sama-sama ingin menjadi raja bajak laut dengan menguasai lautan. Namun sebuah insiden terjadi terhadap Sabo. Pada saat itu Sabo dibawa pulang oleh bapak dan ibunya karena Sabo bermain bersama orang-orang dari Grey Terminal. Grey Terminal adalah tempat pembuangan sampah. Namun di istananya Sabo sengaja kabur karena menurut dirinya para bangsawan lebih rendah dari sampah. Sabo kabur menaiki perahu kecil dengan bendera bajak lautnya. Di saat yang bersamaan Klungsuten Ryubito melintas dan menembak perahu kecil Sabo karena menghalangi lajur kapalnya. Dan Sabo dinyatakan meninggal oleh Luffy dan Ace, padahal Sabo diselamatkan oleh Dragon yaitu ayah dari Luffy, namun Luffy tidak mengetahuinya. Setelah beberapa tahun kemudian, saat Luffy berumur 17 tahun, Luffy pergi berlayar untuk menjadi raja bajak laut, karena sebelumnya Ace sudah lebih dulu berlayar.
Saat Luffy berlayar, ia bertemu dengan monster laut yang dulu pernah memakan tangan kiri Shanks. Luffy pun dengan santainya memukul monster laut karena Luffy takut dia tidak bisa cebok sama seperti Shanks. Di saat Luffy berlayar, Luffy termakan pusaran air yang sangat besar. Luffy pun harus masuk ke dalam tong karena perahu kecilnya hancur. Kemudian tong itu diambil oleh Koby yang mengira bahwa yang ada di dalam tong itu adalah minuman gerenuk. Di sini Koby dipaksa menjadi pembantu di kapal bajak laut Alvida. Namun saat bawahan Alvida akan membuka tong itu, tiba-tiba Luffy keluar dan menghajar mereka semua. Koby yang melihat itu pun ia terkejut dan berterima kasih kepada Luffy. Di sana Koby bertanya apa tujuan Luffy. Lalu Luffy menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang bajak laut dan bercita-cita menjadi raja bajak laut. Dia juga sedang mencari kru untuk menemani perjalanannya. Awalnya Koby tidak percaya karena Luffy seorang diri. Kemudian saat Luffy membentar kepalanya dan melihat tekadnya, Koby pun percaya. Di sana Koby juga mengungkapkan keinginannya yaitu menjadi admiral angkatan laut yang bertugas mencicipi air laut. Walaupun tujuan mereka berbeda, namun mereka tetap menjadi teman. Tak lama kemudian datanglah bajak laut Alvida. Ini dia bebangusnya. Alvida memarahi Koby karena tidak memanggilnya cantik, padahal wajahnya sangat cantik seperti Kim Kudisan. Lalu Luffy memukul Alvida dan menyelamatkan Koby dari cengkraman Alvida. Luffy dan Koby pun pergi dari tempat itu untuk mencari rekan yang kuat namun tersesat. Ya, pria itu bernama Roronoa, seorang pemburu bajak laut, sekaligus pendekar pedang dengan 3 aliran pedang yaitu Santoryu. Setelah sampai di kota angkatan laut, dia mencari Zoro dan tidak ditemukan. Ternyata Zoro ditahan oleh angkatan laut karena telah menghajar anak pimpinan angkatan laut yaitu Helmeppo. Ini dia bocah jomblonya. Zoro ditahan karena menggantikan seorang anak kecil yang akan ditahan. Kemudian saat Luffy bertemu Zoro, Luffy pun langsung mengajak Zoro menjadi kru bajak lautnya. Namun Zoro menolaknya, ia beranggapan bahwa bajak laut adalah orang yang jahat. Di samping itu, air laut rasanya asin. Lalu saat Morgan datang, Zoro pun mau diajak bergabung karena ia lebih memilih menjadi bajak laut daripada mati di tangan Morgan. Kemudian Luffy dan Zoro mengalahkan Morgan dan membebaskan kota itu dari cengkraman kejahatan Morgan. Setelah beberapa hari kemudian, Luffy dan Zoro pergi dari pulau itu untuk mencari anggota baru dan memulai perjalanan mereka. Sementara Koby ditinggal di pulau itu bersama angkatan laut karena cita-citanya ingin menjadi admiral angkatan laut agar puas mencicipi asinnya air laut.